Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yang salah satunya adalah nikmat keimanan. Lalu salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah hingga akhir hayat beliau. Saya Muhammad Fatur Rabbani, mahasiswa Prodi PAI semester 3, ingin menyampaikan sebuah presentasi dari tugas kuliah UTS, yaitu ujian tengah semester dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Yang pertama, jelaskan pengertian pendidikan Islam menurut etimologi dan menurut terminologi. Menurut etimologi, kata pendidikan dalam bahasa Arab dapat ditelusuri ke kata taklim yang berasal dari akar kata alima yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi dalam etimologi, pendidikan dalam Islam berkaitan dengan penyampaian ilmu, pengetahuan, dan pembelajaran. Sedangkan menurut terminologi adalah pendidikan memiliki makna yang lebih luas. Pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga melibatkan pembentukan akhlak, moral, dan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep pendidikan dalam Islam mencakup pendidikan akademik, ilmu pengetahuan, dan pendidikan karakter, yaitu akhlak. Dalam Islam, pendidikan dipandang sebagai sarana untuk memahami ajaran agama, pengembangan karakter yang baik, dan pengambilan peran positif dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan dalam Islam tidak hanya tentang akal atau ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang hati, yaitu akhlak dan moral, serta amal, yaitu perbuatan yang baik. Lalu soal yang kedua, jelaskan yang kamu ketahui tentang hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Sementara pendidikan Islam adalah pendidikan yang kegiatannya dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan pada kaidah dan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan intelektual, pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh yang dapat dilakukan melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan, serta panca indera yang dimilikinya. Pendidikan Islam merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah menjadikan manusia seimbang dari segi intelektual dan pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai agama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka pendidikan Islam berperan dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Pendidikan Islam di Indonesia dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan pada kaidah dan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam tidak hanya mempelajari ilmu agama saja, tetapi sudah berkembang mempelajari ilmu-ilmu lain. Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional menempati posisi sebagai pendidikan formal, informal, non-formal, dan keagamaan. Lalu yang ketiga, jelaskan kedudukan dan peran pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional. Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional bersifat fleksibel. Ada kalanya sebagai mata pelajaran dan ada kalanya berganti sebagai lembaga atau satuan pendidikan. Sebagai mata pelajaran, karena istilah tersebut di Indonesia dipergunakan untuk suatu nama pelajaran di lingkungan sekolah-sekolah yang berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional, Pendidikan Agama. Dalam hal ini agama Islam termasuk dalam struktur kurikulum. Pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran wajib di seluruh sekolah Indonesia berperan untuk mempercepat proses pencapaian tujuan pendidikan nasional, yang mana pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa mata pelajaran pendidikan Islam mempunyai peran yang menentukan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Peran pendidikan agama Islam juga memberikan nilai terhadap mata pelajaran umum yang diajarkan di sekolah atau madrasah mempunyai nilai. Maka pendidikan agama Islam dapat diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran tersebut. Apalagi dalam kurikulum sekolah mata pelajaran pendidikan agama terletak pada urutan pertama. Nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam inilah yang diinternalisasikan dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. Lalu yang keempat, sebutkan dan jelaskan sumber dan dasar ilmu pendidikan Islam. Al-Quran merupakan sumber pertama dan yang paling utama pendidikan Islam. Al-Quran memiliki konsep pendidikan yang utuh, hanya saja tidak mudah untuk diungkapkan secara keseluruhannya karena luasnya dan mendalamnya pembahasan itu di dalam Al-Quran. Di samping juga keterbatasan kemampuan manusia untuk memahami keseluruhannya dengan sempurna. Dalam pendidikan Al-Quran juga memiliki pengaruh yang dahsyat apabila dipahami dengan tepat dan diikuti dan diterapkan secara utuh dan benar. Karenanya, menjadikan Al-Quran sebagai sumber bagi pendidikan Islam adalah keharusan bagi umat Islam. Lalu yang kedua, As-Sunnah. Didefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, atau budi,
atau biografi, baik pada masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya. Di dalam dunia pendidikan, as-sunnah memiliki dua manfaat pokok. Manfaat yang pertama, as-sunnah mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran, serta lebih merinci penjelasan Al-Quran. Lalu yang kedua, as-sunnah dapat menjadikan contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan. Sumber yang ketiga adalah sejarah Islam. Islam sebagai pendidikan, sebagai sebuah praktik, pada hakikatnya merupakan peristiwa sejarah, karena praktik pendidikan tersebut terekam dalam tulisan, yang selanjutnya dapat dipelajari oleh generasi selanjutnya. Di dalam sejarah terdapat informasi tentang kemajuan dan kemunduran pendidikan di masa lalu. Lalu dasar ilmu pendidikan Islam. Yang pertama adalah dasar religius. Tujuan dari agama yaitu memelihara jiwa manusia, hifdzun nafs, memelihara agama, hifdzul ad-din, memelihara akal pikiran, hifdzul aql, memelihara keturunan, hifdzu nasab, dan memelihara harta benda. Memelihara harta benda, hifdzu al-amal. Pendapat lain mengatakan bahwa inti dari ajaran agama ialah terbentuknya akhlak mulia yang bertumpu pada hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan, antara manusia dengan manusia. Dengan demikian, dasar religius ini berkaitan dengan pemeliharaan dan memelihara dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memelihara moralitas manusia. Kedua, dasar filsafat. Dasar filsafat adalah dasar yang memberikan kemampuan memilih yang terbaik, memberi arahan suatu sistem, mengontrol, dan memberi arah kepada semua dasar operasional lainnya. Dalam uraian lain dikatakan bahwa dasar filsafat adalah dasar yang digali dari hasil pemikiran spekulatif, mendalam, sistematik, radikal, dan universal tentang berbagai hal yang selanjutnya digunakan sebagai dasar perumusan konsep ilmu pendidikan. Lalu yang ketiga adalah dasar ilmu pendidikan. Yang dimaksud dengan dasar ilmu pendidikan adalah dasar nilai guna dan manfaat yang terdapat dalam setiap pengetahuan bagi kepentingan pendidikan dan pengajaran. Dan dalam uraian tentang epistemologi ilmu pengetahuan tersebut di atas telah dijelaskan bahwa setiap ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial memiliki tujuan dan manfaat tersendiri. Antara lain dasar ilmu pengetahuan yaitu ilmu psikologi, ilmu sejarah, ilmu seni budaya, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu administrasi. Soal yang kelima, jelaskan tujuan pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan agama. Tujuan agama adalah untuk mendidik dan membimbing supaya lebih memahami agamanya, supaya ia paham lebih jauh tentang agamanya, dan diharapkan ia menjadi lebih dekat dengan agamanya dengan memahami dasar-dasar Islam, dan menjadikannya lebih dekat dengan Tuhannya, serta memiliki akhlak yang baik. Islam telah memberi kesimpulan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah ruh atau jiwa pendidikan Islam. Dan tujuan pendidikan Islam yang sebenarnya adalah mencapai suatu akhlak yang sempurna. Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa kita tidak hanya mementingkan pendidikan jasmani, akal, ilmu maupun ilmu pengetahuan praktis lainnya, melainkan bahwa kita sesungguhnya memperhatikan segi-segi pendidikan akhlak sebagaimana halnya memperhatikan ilmu-ilmu yang lainnya. Anak-anak membutuhkan kekuatan dalam jasmani, akal, ilmu, dan juga membutuhkan pendidikan budi pekerti, cita rasa, dan kepribadian. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam adalah mendidik budi pekerti dan pembentukan jiwa. Lalu tujuan keduniaan adalah pendidikan bertujuan meningkatkan kerohanian manusia, meningkatkan kecerdasan manusia dan kemampuan berpikir. Lalu meningkatkan kemasyarakatan, penguasaan keterampilan profesional sesuai dengan tuntunan zaman. Lalu memperoleh lapangan pekerjaan yang dapat digunakan untuk mencari penghidupan. Lalu tujuan pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berpendapat tujuan pendidikan Islam berorientasi ukhrawi dan duniawi. Pendidikan Islam harus membentuk manusia seorang hamba yang taat kepada Allah dan membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk persoalan kehidupan dunia. Lalu yang kedua, Al-Ghazali. Al-Ghazali merumuskan tujuan pendidikan Islam ke dalam dua segi, yaitu pembentukan insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi tujuan pendidikan Islam mencakup dua aspek, yakni perwujudan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Hal ini menggambarkan bahwa pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bersifat komplit. Lalu soal yang keenam, jelaskan definisi dari pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Lalu soal yang ketujuh, jelaskan kedudukan dan peran pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam perspektif pendidikan Islam, kedudukan pendidik sangat penting dan dihormati. Pendidik dianggap sebagai agen yang membantu peningkatan moral, spiritual, dan intelektual individu. Mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan pengetahuan agama, etika, dan ajaran Islam kepada generasi muda. Kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam sering dianggap sebagai tugas suci, dan mereka diharapkan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip seperti adab, tawadu, kesederhanaan, akhlak baik menjadi aspek penting dalam peran pendidik dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa.
Lalu pendidik dalam perspektif Islam memiliki peran sentral dalam membentuk individu yang seimbang secara spiritual, moral, intelektual. Beberapa peran utama pendidik dalam pendidikan Islam yaitu adalah yang pertama penyampai ilmu. Pendidik bertugas menyampaikan pengetahuan agama Islam, ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Lalu yang kedua pembentukan karakter. Mereka memiliki tanggung jawab untuk membentuk karakter siswa dengan mengajarkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan etika yang baik. Lalu yang ketiga teladan. Pendidik diharapkan menjadi contoh yang baik dalam tindakan dan perilaku mereka, sehingga siswa dapat mencontohkan pola hidup Islami. Lalu yang keempat pembimbingan rohani. Pendidik dapat memberikan bimbingan rohani kepada siswa, membantu mereka dalam pengembangan spiritualitas dan pemahaman terhadap agama Islam. Kelima, pengawas etika. Pendidik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa norma dan etika Islam dijaga di dalam lingkungan pendidikan. Lalu yang keenam, pemberi motivasi. Mereka dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk berusaha mencapai potensi terbaik mereka dalam pelajaran dan kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Islam, peran pendidik adalah suci, dan mereka memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang besar dalam membimbing generasi mendatang untuk menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan memiliki kualitas moral yang tinggi. Lalu soal yang ke-8, sebutkan jenis-jenis dan syarat-syarat pendidikan dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, pendidikan dianggap sangat penting dan ada beberapa jenis pendidikan serta syarat-syarat yang ditentukan. Pendidikan dalam perspektif Islam adalah pendidikan agama. Pendidikan agama Islam mencakup pemahaman tentang Al-Quran, hadis, akidah, ibadah, dan akhlak. Lalu pendidikan umum. Yang kedua adalah pendidikan umum. Pendidikan dasar dan menengah yang mencakup mata pelajaran seperti matematika, sains, bahasa, dan lain. Lalu yang ketiga, pendidikan karakter. Fokus pada pengembangan akhlak, etika, dan moral yang baik. Lalu yang keempat, pendidikan profesional. Pendidikan untuk mempersiapkan individu dalam berbagai profesi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Lalu syarat-syarat pendidikan dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah niat suci. Pendidikan harus dimulai dengan niat yang tulus dan suci untuk mendekatkan diri kepada Allah dan manfaat dunia akhirat. Lalu yang kedua, keadilan. Lalu yang ketiga, penekanan pada akhlak. Akhlak yang baik harus ditanamkan dalam pendidikan, termasuk nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, dan rasa hormat. Lalu yang keempat, ilmu yang bermanfaat. Pendidikan harus memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Lalu yang kelima, pencarian ilmu seumur hidup. Yang keenam, tanggung jawab sosial. Yang ketujuh, menghindari dari yang haram. Lalu soal nomor 9 adalah jelaskan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam Islam, peserta didik ialah setiap manusia yang sepanjang hayatnya selalu berada dalam perkembangan. Jadi bukan hanya anak-anak yang sedang dalam pengasuhan dalam kasih sayang orang tuanya, bukan pula hanya anak-anak dalam usia sekolah, tetapi mencakup seluruh manusia baik secara individu maupun sebagai kelompok. Lalu soal yang nomor 10, sebutkan dan jelaskan kebutuhan dan dimensi peserta didik. Kebutuhan peserta didik adalah beragam aspek yang harus dipenuhi dalam konteks pendidikan agar mereka dapat belajar dan berkembang secara efektif. Yang pertama adalah kebutuhan fisik. Peserta didik memerlukan kondisi fisik yang baik, termasuk nutrisi yang cukup, tidur yang cukup, serta lingkungan belajar yang aman dan sehat. Lalu yang kedua, kebutuhan psikologis. Peserta didik perlu merasa aman, diterima dan didukung secara emosional, kecemasan, stres, dan masalah emosional perlu ditangani. Lalu yang ketiga, kebutuhan intelektual. Peserta didik memiliki keinginan untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan mereka. Mereka membutuhkan kurikulum yang relevan dan metode pengajaran yang efektif. Lalu yang keempat adalah kebutuhan sosial. Interaksi sosial dan pengembangan keterampilan sosial adalah penting bagi peserta didik. Mereka memerlukan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa. Dimensi peserta didik adalah berbagai aspek yang menggambarkan karakteristik dan identitas individu yang berperan dalam konteks pendidikan. Yang pertama, dimensi fisik. Ini mencakup karakter fisik peserta didik seperti jenis kelamin, usia, kesehatan fisik, tinggi, berat badan, dan kondisi fisik lainnya. Lalu yang kedua, dimensi intelektual. Ini melibatkan kapasitas intelektual dan potensi kognitif peserta didik seperti kemampuan akademik, kecerdasan, dan bakat. Lalu yang ketiga, dimensi emosional. Ini mencakup aspek emosional individu, termasuk stabilitas emosional, kesejahteraan emosional, dan cara mengelola emosi. Lalu yang keempat, dimensi sosial. Ini merujuk pada interaksi sosial, kemampuan berkomunikasi, hubungan interpersonal, dan bagaimana peserta didik berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang kelima, dimensi budaya dan identitas. Ini mencakup latar belakang budaya, bahasa, keyakinan, dan identitas pribadi peserta didik. Demikianlah presentasi dari tugas UTS yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.